مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Bisa tangannya diangkat menghadap ke sana depan. Bisa sejajar dengan bahu di sini, ya. Di hadis Muslim nomor hadis 397, termasuk di Al-Bukhari nomor hadis 711. Kalau ditanya siapa yang meriwayatkan, namanya sahabat Abu Hurairah. Dapatnya dari mana? Namanya Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi, langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Anda mengangkat tangan, boleh sejajar dengan bahu, hadwa mankibaihi, atau sejajar dengan daun telinga, naik sedikit di sini. Ya, di sini. An-Nasai nomor hadis 1101. Kemudian dalam ruku kemudian i'tidal, sami Allahu liman hamidah, di tangan ada 3 pilihan. Pertama, boleh diangkat sejajar dengan bahu di sini. Kedua, sejajar dengan daun telinga. Atau yang ketiga, mursal, tangan tidak mengangkat sama sekali. Cukup kita bangkit, sami Allahu liman hamidah. Ini biasanya dipraktekkan yang ketiga di mazhab Maliki. Ya, dari Imam Malik. Sekarang penyebarannya di Afrika Utara dengan wilayah Mediterania. Jadi misalnya ada Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair. Maroko itu combine dengan Syafi'i, nyebrang sedikit ke Italia, ke Spanyol, ke Prancis, daerah sana, itu Maliki. Jadi kalau bismillahnya nggak dibaca, kalau sholat tangannya langsung begini. Jadi begitu dia begini, misal Anda sedang umrah nih ya, di Ka'bah atau sedang haji, mudah-mudahan yang belum berangkat bisa segera insya Allah. Nah, tidak cukup dengan amin, nabung. Jadi kalau Anda sedang lihat orang begini depan Ka'bah, nah, jangan diajak ngobrol. Itu sedang sholat. Nah, tiba-tiba dia ruku misalnya kan, atau yang tidak dia angkat tangan, itu Maliki. Baik. Sami Allah liman hamidah. Sekarang kemudian sujud. Perhatikan baik-baik. I'tidal, jangan langsung sujud. Kata Nabi, hatta ta'tadila qa'iman, sampai engkau tegak berdiri dengan sempurna. Jadi begitu ini turun, sami Allah liman hamidah, rabbana walakal hamd. Ingat maknanya? Masih ingat hikmahnya? Orang yang rukunya benar kepada Allah. Ruku itu artinya taat, patuh. Di ruku itu filosofisnya bukan sekedar diminta formalitas ruku dan lurus semua, tidak. Tapi ini gambaran kepatuhan kepada Allah. Karena orang Romawi dulu, orang Persia ketika menghormat kepada rajanya, itu mereka ada yang ruku begini. Ada yang sujud, dan itu gambaran patuh sempurna. Jadi kalau diperintahkan, mungkin teman-teman lebih tahu lah film-film kolosal masa lalu kan. Kalau prajurit diperintahkan kan ada kepatuhan, siap gitu kan. Dan dia mengerjakan apapun, termasuk mengorbankan nyawanya. Maka Allah meminta kepada kita, Anda pada manusia aja bisa patuh sempurna. Kenapa pada saya yang menciptakan Anda nggak patuh sempurna? Maka dibalik oleh Allah, rukulah yang sempurna. Makanya saat ruku semua diminta sempurna, dari kepala sampai bagian belakang diurutkan. Ini gambaran kepatuhan kita kepada Allah. Makanya kita katakan subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ya Allah, kalau ada orang yang dihormati oleh orang lain dalam kehidupan, ada makhluk yang disanjung, maka tidak ada yang paling tinggi, paling azim kecuali Engkau. Subhana rabbiyal azim, dan aku puji Engkau. Nah, orang-orang yang rukunya benar kepada Allah, dia patuh pada Allah, diminta dikerjakan, suruh ditinggalkan dia tinggalkan, maka Allah akan angkat derajatnya. Jadi iman itu kalau sudah kuat, tandanya patuh. Makanya iman sering disertakan dengan amal soleh. Amal soleh itu ujian kepatuhan. Quran surah 103. Ya, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus shalihat. Jadi kalau orang sudah beriman, itu tandanya tanda patuh. Diuji dengan amal soleh. Ada sholat, makanya sholat dibuka dengan kalimat iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Iman dulu baru sholat. Puasa dibuka dengan iman. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Iman dulu baru sholat. Artinya kalau kita sudah ruku, kita itu siap patuh. Kata Allah kerjakan, kerjakan. Kata Allah tinggalkan, tinggalkan. Dan kata Allah, aku enggak butuh dengan itu, ini untuk kamu. Makanya orang-orang yang imannya sempurna, maksudnya patuh, maka Allah akan angkat derajatnya. Maka digambarkan lewat i'tidal. Allah mengangkatnya dengan sempurna. Itu dalilnya ada di Quran surah ke-58 ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan angkat derajat orang-orang yang sempurna imannya di antara kalian. Ditunjukkan dengan kepatuhan. Begitu diangkat dikatakan sami Allahu liman hamidah. Ya Allah, saya mendengar apa yang kau perintahkan, saya patuh. Sami'na wa ata'na. Ya, hamidah, saya puji Engkau dengan segala kemuliaan Engkau berikan kepada saya. Maka Allah katakan, kau mau minta apa saya berikan. Maka kita katakan, masih ingat di pertemuan lalu? Ya, sami Allah liman hamidah, rabbana walakal hamd. Mil'as samawati
wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Kata Allah, silahkan kamu minta apapun sekarang. Mau sepenuh langit, sepenuh bumi, atau antara langit dan bumi, atau antara apa yang belum aku sebutkan engkau ingin mintakan. Minta sekarang. Maka saat minta itulah ada posisi yang paling tinggi untuk meminta, yang bebas kita memohon. Dalam berdiri terbatas, ruku terbatas. Sekarang yang selanjutnya itu yang paling dahsyat. Sangat luar biasa. Itulah sujud. Tapi ada rahasia setelah sujud, itu pun sangat istimewa. Maka kita diminta sujud, turun, ruku, kemudian yang tidak, kemudian sujud, kita lihat, tahan, up, berhenti. Ini pakai lutut, boleh ya? Boleh. Masih ingat dalilnya? Abu Daud nomor hadis 838 dari Wa'il bin Hujur. Boleh juga pakai kedua telapak tangan, turun. Jadi begitu mau turun, telapak tangan dulu. Ya, baru kemudian lututnya, baru turun. Dan gak usah berdebat, yang pakai telapak tangan sahabat Abu Hurairah, yang pakai lutut Wa'il bin Hujr. Wa'il pakai lutut, Abu Hurairah pakai telapak tangan, dua-duanya sahabatan. Ya, dan dua-duanya sahabat dan mulia di hadapan Nabi. Anda sahabat bukan, tabi'in bukan, ulama bukan, satu lutut satu telapak tangan ribut gitu kan. Anda siapa? Ya, yang lutut benar, telapak tangan benar. Yang salah yang pakai kepala duluan. Ingat itu. Oke. Sujud. Oke, tahan sebentar. Mohon izin. Maaf, mudah-mudahan kelihatan. Teman-teman, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, umirtu an asjuda ala sab'ati azamin. Aku diperintahkan sujud dengan 7 anggota tubuh menempel, plus tambahan 1 di hidung. 1 jabhah, kening, ini keningnya menempel. Mohon izin, bangkit dulu Mas. Di sini nempel ya. Dan tolong sekatnya ya. Rambut ini sudah bagus, ya sisirannya udah baik. Jadi nggak pakai peci pun nggak apa-apa. Ingat, peci ini bukan rukun sholat dan bukan syarat sholat. Ya, peci ini adalah penutup ketika rambut terlampau menutupi bagian kening sehingga menghambat kita sujud. Jadi kalau memang sudah nggak ada rambutnya, nggak apa-apa, nggak usah pakai peci pun, nggak ada masalah. Ya, atau kalau mau pakai peci pun nggak ada masalah, silakan. Ya, jadi dan yang paling penting itu nggak ada penghalang yang langsung menghalangi rasa sujud. Kecuali hal yang ringan. Kalau ringan itu seperti mukena untuk perempuan, ya. Atau misalnya kain tertentu seperti sejadah, boleh sepanjang nggak terlampau empuk. Awas, ingat, saya ingatkan. Nabi melarang kita sujud di tempat sujud yang terlampau empuk seperti bantalan. Ada sejadah sekarang kelihatan mewah, tapi sebetulnya nggak bisa di tempat sujud. Oh, okay. What's happening, you know? Oke. Nah itu nggak bisa, dilarang oleh Nabi. Kenapa? Karena nanti akan menghambat menempelnya kening dengan sempurna. Nah nanti kata Nabi, idza sajadta famakin sujudak. Kalau engkau sujud, tempelkan dengan sempurna sehingga terasa ada penempelan antara kening dengan tempat sujud. Dan sekarang ketika diteliti secara ilmiah ada titik God spot di sini. Itu enak. Jadi kayak kita tuh kayak sujud itu kayak mengalir ke puncak ke dalam kepala kita, ke bagian yang tengah ini. Dan biasanya kalau awal-awal belum sempurna itu agak pusing dulu awalnya. Setelah itu nikmat. Ya, itu yang pertama jabah. Dan ini mohon izin, jangan sampai berdoa dulu sebelum yang 7 ini sempurna. Jadi begitu kening sudah menempel, yang kedua telapak tangan, 2 telapak tangan, jadi hitung 3, 1, 2. Kemudian selanjutnya 2 lutut, 3 tambah 2, 5, lutut 2. Selanjutnya jemari di 2 telapak kaki, tambah 2, 7. Nah, untuk jemari khusus spesial, mohon izin menghadap ke arah sini sujudnya. Makasih, jazakallah khair. Fokus baik-baik, lihat teman-teman, saya ingatkan lagi, sangat bagus, sangat bagus. Kakinya nutup, bukan terbuka begini. Oke, tutup seperti ini. Kemudian jemarinya dilipat begini. Ya, nanti manfaatnya banyak. Lalu ini dibuka sedikit, tidak nutup ke dalam begini. Nabi pernah mengingatkan dengan keras, jangan kau bersujud, awas hati-hati, ya, dengan ini menutup. Jadi hati-hati kata Nabi, apa engkau mau bunuh diri? Ya, karena ketika Anda seperti ini, diafragmanya tertutup, napas menjadi sesak. Ini paling berbahaya, makanya dibuka. Ini saya tekankan karena ada sebagian mengatakan kalau perempuan itu ada yang mengatakan ditutup begini, itu tidak. Sama laki-laki dengan perempuan, sama saja. Kecuali dalam takbir di awal, perempuan tuh boleh rapat begini. Itu di Syafi'iyah. Karena dulu nggak ada hijab seperti sekarang. Ya, jadi terbuka pendek, makanya saat bertakbir begini akan kebuka. Karena itu ditutup begini. Ya, seperti ini. Kemudian kata Nabi, usahakan ini ada rongga. Ya, kalau dalam bahasa Arab di hadisnya anak kambing kalau lewat dia bisa lewat. Tapi anak kambing itu ukuran bagi orang Arab kecil. Bagi kita mungkin anak kucing gitu kan, atau kucing.
Jadi kalau sekarang Anda sujud diminta anak kambing lewat ukuran kita, orang sekarang mungkin nggak akan pernah lewat. Ya. Poinnya ada jeda. Sekarang bangun Mas, izin. Perhatikan baik-baik. Tanya apa dulu. Oke, fokus. Dalam sujud, saya mau masuk ke bangkit dari sujud. Dalam sujud, ketika Anda kemudian ingin sujud, itu perintahnya langsung dibocorkan oleh Nabi rahasianya. Fokus, kata Nabi, kalau Anda minta, ingin cepat dikabulkan, dan banyak permintaan, lakukan dalam sujud. Ya, lakukan dalam sujud. Saya ulang, lakukan dalam sujud. Dan itu bahasa Nabi banyak diungkapkan kepada sahabat, termasuk Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, idza sajadta fa'aksirud du'a. Kalau engkau sujud, maka perbanyak doa dalam sujud. Dalam sujud ini ada doa yang standar. Yang standar yang saya ajarkan di pertemuan lalu, ya subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Setelah itu baru pembuka. Setelah itu silakan minta yang seluas-luasnya. Ada yang di rumah tangga kebutuhan, minta. Dan enggak perlu dilafadzkan dalam hati kita. Ya Allah sayangi suami saya, ya Allah sayangi istri saya, ya Allah berkahi keluarga kami, ya Allah cerdaskan anak saya, ya Allah terima ya Allah kebutuhan, ya Allah orang tua saya sayangi, ya Allah jika mereka telah wafat lapangkan kuburnya, ya Allah jika anak saya mendahului saya sayangi ia, jadikan dia sebagai pangeran-pangeran surga, putih-putih surga. Karena sementara itu tertukar, ada yang ayahnya wafat duluan, ibunya duluan, ada anaknya dipanggil duluan. Nabi pernah berita gembira pada seorang ibu yang mengandung, tiba-tiba ketika melahirkan anaknya wafat. Ibu itu bersedih, lalu turun sebuah kalimat yang sangat indah. Dia sudah menjadi bidadari dan pangeran di surga. Kenapa engkau orang tuanya mesti bersedih? Dan kalau orang tuanya benar, beramal dengan sempurna, maka anak itu akan menghijab dia dari neraka. Itu tabungan yang sangat indah. Ada orang tua mendidik anak sampai dewasa dan belum sampai level itu. Anda dikasih hadiah duluan gitu. Di bahasa Nabinya begitu, kamu saya kasih hadiah, kenapa kamu bersedih? Dan semua orang akan wafat sesuai dengan ajalnya. Ima sekarang atau besok. Kamu menangis pun tidak akan menghentikan ajal dia tiba. Tapi engkau berjuang, engkau mengandung, engkau berdoa. Dan engkau menginginkan anakmu baik, aku kabulkan. Dan dia akan menghijab engkau sampai di akhirat. Cuman jangan sampai engkau berpisah dengan dia. Anakmu sudah fitrah baik, engkau berbuat maksiat. Makanya orang tua yang menjaga kesolehannya, walaupun misalnya nggak sempurna seperti orang lain, nggak hafal Quran. Banyak sahabat Nabi nggak hafal Quran, nggak rajin tahajud. Dia mengerjakan sholat fardu, dia mengerjakan sholat sunnah, mencoba lebih baik lagi, semampu dia lakukan. Kemudian dia wafat. Dan dia punya tabungan itu. Maka kata Nabi, anak itu akan menghijab dia dari neraka. Ya, Islam itu kadang dibacanya pakai dalil gitu dan pakai jiwa. Kalau iman kita ikuti, maka akal akan mengikuti itu. Nah yang paling menarik minta dalam sujud. Jangan sia-siakan, makanya Nabi itu lama sujudnya. Banyak orang salah persepsi, mengira sujud terakhir yang paling lama. Yang hanya lama. Padahal setiap sujud itu lama. Cuman yang terakhir itu kenapa lebih lama? Karena Nabi itu rindu menuju sujud berikutnya. Menunggu sujud berikutnya itu lama, Bu. Ya, karena waktu sholat yang berikutnya itu harus ditunggu. Gini, Anda sedang mencintai seseorang. Berpisah beberapa saat kan nunggunya lagi lama kan? Anak mau pergi nih. Kita sangat mencintai anak kita. Dan dia baru kembali pekan depan, nunggunya lama kan? Makanya di bandaranya tungguin. Sampai pesawatnya naik, diliatin. Garudanya udah terbang, padahal naiknya pakai Emirates sebenarnya kan. Diliatin, sama Nabi itu tidak ada puncak kerinduan kecuali saat sholat ketika menghadap Allah. Makanya sujud terakhirnya lama karena beliau mengharapkan perjumpaan sujud kembali. Nah untuk kitanya doa yang diperbanyak. Tapi ingat, ini pengantar kepada doa di antara sujud. Saya akhiri pengantarnya. Sujud bukan sekedar meminta kita untuk berdoa. Tapi itu adalah puncak kepatuhan yang paling dalam sebagai ikrar komitmen kita kepada Allah. Supaya kita benar-benar patuh dalam hidup ini dari ujung kepala sampai ujung kaki. Anda bayangkan, ruku saja, ruku benar. Komitmen patuh kita, Allah akan angkat derajat kita. Maka bagaimana dengan orang yang komitmen dari ujung kepala sampai ujung kakinya akan patuh kepada Allah. Ya Allah saya siap patuh, saya akan gunakan mata saya untuk melihat apa yang engkau perkenankan saja. Yang tidak engkau perkenankan, saya tidak akan lihat. Tundukkan, tunduk, sujud. Patuh. Ya Allah saya patuh, lisan saya hanya akan saya gunakan pada yang apa engkau inginkan. Yang engkau larang, aku akan jauhi. Maka tunduk, patuh, sujud, jatuhkan oleh kita. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Maka tahu apa yang terjadi? Begitu Anda kemudian bisa melakukan itu dengan semaksimal yang kita bisa,
maka kita akan diangkat lagi oleh Allah dan langsung diberikan oleh Allah 6-7 jenis kalimat yang kalau itu dibacakan sudah selesailah semua persoalan kehidupan kita dunia sampai akhirat. Ya. Dan cara mengangkatnya bukan berdiri lagi. Karena orang saat diangkat berdiri pun bisa lelah. Tapi Allah dudukan. Bukankah duduk lebih santai dibandingkan dengan berdiri? Maka orang setelah sujud, bangkitlah dia dari sujudnya, tidak langsung dia berdiri, tapi diminta duduk di antara dua sujud itu. Perhatikan, sujud, silakan, Mas. Bismillah. Oh, silakan. Itu biasa, kiblat itu bisa beralih ya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Boleh, boleh silakan, boleh. Iya, asal tidak ke Old Trafford aja. Oke, bismillah. Sudah? Sekarang sudah sujud, paham ya? Kenapa diminta sujud? Bukan sekedar kita memohon kepada Allah, tapi permohonan itu diikat dengan komitmen. Ingat, kalau Anda ingin cepat dikabulkan permohonannya, maka cepat pula lakukan apa yang Allah mintakan. Adil kan? Kata Allah, saya minta ini, kerjakan. Begitu kita kerjakan, kau minta apa? Saya kabulkan. Nah, ini gambaran patung dari ujung kepala sampai ujung kaki. Begitu semua dikerjakan dengan baik, Anda bangkit. Maka Anda katakan Allahu Akbar. Baik? Ya, saya masuk ke caranya dulu. Saya masuk ke fikihnya. Yuk kita mulai ke cara duduknya. Mohon izin maju sedikit. Terima kasih. Ya, silakan duduk. Oke, fokus baik-baik. Teman-teman, ada 2 jenis duduk dalam salat. 1, iftirash. 2, tawarruk. Ya, saya tuliskan sebentar. Jangan nengok sedang sholat. Oke. Saya mau izin, saya pakai jubah hari ini karena ada yang ngasih saya. Saya kalau dikasih saya langsung pakai untuk ibadah dulu. Ya, setelah itu baru saya simpan. Jadi untuk menyayangi orang yang ngasih. Lihat sini. 1 iftirash. Enggak pakai hamzah. Iftirash pakai sin besar. 2, tawarruk. Pakai kaf. Gini, pelan-pelan. Boleh melihat ke sini kalau ingin melihat ke sini, ya. Iftirash akar katanya dari kata farasya. Kemudian ada firash, sesuatu yang terhampar, terbentang. Ya, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-22. Allazi ja'ala lakumul arda firasya. Allah yang telah menjadikan bumi itu di dalamnya ada hamparan. Ini bukan bumi datar. Ya, bukan bumi datar. Maksudnya di bumi itu kalau Anda keluar dari bumi, pengen tahu bentuk bumi, keluar dari bumi, lihat. Maka akan Anda lihat bentuknya. Tapi kalau Anda hidup di bumi, supaya saya mudahkan kehidupan, saya jadikan hamparan supaya Anda bisa pijak. Nah, firash itu hamparan. Kasur disebut firash karena terhampar. Kalau kasurnya bulat nggak bisa kita tidur di situ. Ya. Kemudian yang paling menarik, kalau kita berusaha menghamparkan sesuatu dengan sempurna, maka tambahkan alif dengan ta sehingga kalimatnya berubah dari firash menjadi iftirash. Duduk iftirash adalah duduk yang berusaha menghamparkan bagian ujung kaki sampai dengan ke lutut bagian depan. Sehingga ketika bangkit dari sujud, ya, hamparkan bagian lutut bagian depan sampai dengan ke ujung kaki. Dan duduk dengan sempurna, baik itu yang kaki sebelah kanan ataupun yang kirinya. Bagaimana cara duduknya? Kita lihat dulu. Saya ajarkan caranya dulu sebelum kebacaan. Izin. Bismillah. Lihat sini teman-teman. Nah ini, jadi ketika kakinya dihamparkan, dilipat ke belakang. Jelas? Kemudian yang kedua, mohon maaf, ini kaki bagian belakang yang jarinya dilipat, ini bagus sekali. Nah, yang ketiga, ini yang paling penting. Ada bagian kaki kiri yang sebagiannya itu dihamparkan ke arah dalam untuk diduduki. Seperti firash, kasur, kan kita hamparkan untuk diduduki, ditiduri gitu kan. Ini seakan-akan tumpuan bagian belakang tubuh kita itu menduduki bagian kaki sehingga disebut dengan iftirash namanya. Jelas ya? Baik. Ini hamparkan kaki yang bagian dalam, seperti ini, bagus, angkat sedikit, maaf. Ini, seperti ini. Ini yang disebut firashnya. Iftirash melipat kaki yang ini, menghamparkan yang ini, melipat kaki bagian yang kiri, lalu diduduki. Ya, jelas ya? Baik, jadi seperti ini sudah bagus sekali. Yang ini dilipat jarinya. Seperti ini. Awas hati-hati, ada sebagian beberapa kesalahan.
seperti ini, misal kiri, kemudian kanan begini, lalu begini. Ya, ini cara duduk yang tidak tepat. Ini kelihatan? Baik ya. Atau begini. Ya, kelihatan? Yang kiri dilipat yang kanan, ditumpu baru begini. Ini cara duduk yang tidak tepat. Ya, jadi yang tadi yang sempurna. Tapi kalau sedang ada darurat, ada kendala di lutut yang kanan, jangan dipaksakan dilipat ya. Itu boleh. Kaidah fikihnya ad-darurat tubihul mahdzurat. Yang darurat boleh melakukan yang dilarang. Misal, saya nggak bisa begini, bisanya ke depan. Dalam kaki ada masalah, boleh ke depan begini. Ya. Dan yang samping nggak usah negur. Woi, nggak sopan. Dia bilang batal sholatnya tuh. Ya, dua-duanya batal. Oke. Kalau ngobrol. Oke, satu sudah. Kedua, badan tegak. Yang ini. Dia tidak maju ke belakang, tidak mundur juga, dia tegak sempurna. 3, posisi tangan. Tangan ada 2 posisinya. Bisa di sini, pas di paha, di atas lutut. Ya, lebih enak begini. Di paha, di atas lutut begini. Atau bisa turun sedikit ke lutut begini. Jelas ya? Jadi bisa sama laki-laki dan perempuan, tidak ada beda. Bisa di sini, atau turun sedikit. Jelas? Oke, kalau sudah jelas, posisi ini harus dilakukan dulu sebelum kita berdoa. Jadi bukan naik langsung doa. Bahkan ada yang belum duduk udah berdoa. Rabbighfirli warhamni, duduk aja belum gitu. Ya. Jadi Nabi mengajarkan duduk dulu dengan sempurna supaya darah mengalir dengan nyaman dulu, kitanya enak dulu. Jadi berdoa dalam keadaan enak. Seperti begini, teman-teman kalau doa bangun tidur apa? كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Fadhal. Nah, sekarang tumit antum buka. Bukan itunya dirapatkan, tumitnya dibuka. Bukan, dibuka. Afwan. Ya, ini dibuka. Nah, seperti itu. Jadi kalau lagi ngatur shaf, kakinya jangan seperti kipas begini ya. Tetapi ini tumitnya dibuka dan ukuran standar pundak ini ukuran standar ya. Maka telapak kaki antum buka seukuran itu saja. Tidak usah masuk ke saf orang di sebelah. Ya. Ini serius memang, karena kadang-kadang ada orang badannya kecil, kakinya besar gitu kan. Atau dia ikuti sejadahnya. Nah, ini manfaatnya kalau kaki rapat begini, otomatis betis juga ketemu, pundak pun ketemu. Ini yang masuk dalam hadis Nabi SAW. Siapa yang sholat seperti ini tidak akan dimasuki oleh syaitan di antara safnya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, rapatkan dan luruskan saf kalian, jangan buat ada celah buat syaitan. Karena kalau dia ada, dia akan mengganggu sholat. Oke? Sekarang antum balik ke sana, balik ke teman-teman supaya dilihat tata cara sholatnya. Coba takbir Allahu Akbar seperti yang kita sudah pelajari. Ya, ininya dihadapkan ke depan, ini rapat ya. Ini jarak kurang lebih 1 jengkal dari sini. Tidak usah dikakukan tangannya. Coba. Ya, ininya juga sejajar sama ini. Atau sejajar sama kuping. Ini nggak usah ikut pundaknya, tangannya aja. Ya, antum nggak usah takut, saya tidak hukum. Coba dilenturkan saja, lihat saya, dilenturkan saja tangannya, nggak usah kaku. Ini semuanya ke depan dan rapat, sejajar dengan pundak atau sejajar sama kuping. Ya, ya, ini ujung kuping. Dan ini standar tadi saya bilang. Ini standarnya, takbir. Kalau mau ruku juga Allahu Akbar ya. Kalau mau sujud juga sama nanti. Sudah? Sekarang letakkan di dada saat takbir ya, di ulu hati saja. Ya. Ini cara yang pertama adalah punggung kanan ketemu sama punggung kiri. Kemudian cara yang kedua, pergelangan kanan memegang pergelangan kiri, digenggam. Genggam begini. Ya, seperti ini betul. Ini digenggam. Ini cara yang kedua. Ini biasa saja, antum biasa saja. Ini pundak jangan ikut ya. Jadi tangan kita saja. Pundak tetap biasa,
Allahu Akbar seperti ini, atau Allahu Akbar ini lebih jauh sedikit. Ya, ya, pundak tidak usah ikut, ini saja. Baik, sekarang ruku coba. Afwan, sekarang tinggal butuh satu orang. Jazakumullah khair. Yang duanya sudah, supaya agak lenggang. Antum balik ke sebelah sana sekarang. Coba ruku. Sekarang ruku, Allahu Akbar, tidak dari awal, dari antum seperti normal lagi sholat, tangannya di sana, antum takbir, Allahu Akbar, mata ke tempat sujud. Ya, ini digenggam lututnya. Ini masih melengkung, ya. Baik, ini caranya, antum turun, dadanya dinaikin, kepalanya lurus ke depan, kepala lurus lagi, ya. Ya, seperti ini. Sekarang ini dipertahankan ya. Iya. Ya, coba lihat saya. Kalau saya sebentar Afwan. Kalau miring dibilangin ya. Kalau saya di rumah saya praktikin pakai cermin, lalu saya praktikin ruku itu. Allahu Akbar. Ini saya genggam, kemudian ini saya tahan gini. Rata nggak? Ya, seperti ini. Ini terasa paha di belakang ketarik, ya. Kepala juga ke depan. Ini disunnahkan Nabi SAW. Kalau antum pakai cara seperti ini, mau sejam pun rukuknya nggak masalah. Jangan turun, jangan juga naik begini, ya. Seperti ini, dan perhatikan siku ini jauh dari tulang rusuk, ya. Dan ini ditekan, ini kita tekan ke dalam. Saya sekarang tekan ke dalam dan paha saya ketarik. Coba, fadhal. Ya, ruku Allahu Akbar. Ya, ini sudah mulai. Tinggal Afwan, kepala antum, tidak usah lihat ke beliau. Dagunya turun lagi, ya, gitu. Oke, ini masih naik lagi, jangan naik. Nah, gitu. Nggak usah lihat orang, lihat tempat sujud. Oke, baik. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, cara praktikin ini penting karena Nabi SAW ruku seperti ini. Dan beliau dikatakan kalau taruh bejana tidak tumpah, ya. Sama dengan kalau bangun juga begitu dari ruku. Kembali ke awal. Begitu bangun dari ruku, Allahu Akbar, kita bangun, Sami Allahu liman hamidah. Mata jangan kemana-mana, tetap bersujud. Ini tadi bisa dua cara, bisa seperti ini, atau diletakkan di sini ya. Ada yang belum kita pelajari tentang masalah sujud, tapi saya akan praktekin sekarang. Sudah, jazakallah khair. Kalau mau ikut sama anak sebentar bisa. Sujud ini ada dua cara, bisa turun lutut dulu, baru telapak tangan, atau telapak tangan dulu baru lutut. Dua-duanya bisa. Karena itu khilaf di antara ulama. Ibnu Qayyim rahimahullah memasukkan antara salah satunya boleh, tergantung keadaan ya. Cuma yang perlu diperhatikan, kata Nabi SAW, aku diperintahkan sujud dengan 7 anggota tubuh. 7 anggota tubuh. Satu itu dahi sama hidung. Maaf, biar hidung antum rasa pesek, tetap harus kena tempat sujud. Tidak boleh kepalanya begitu, ya. Sehingga hidungnya nggak kena. Ini satu paket. Kalau nggak sah ini. Ini satu paket. 1, kemudian 2, 3. Jadi ini sudah 2 telapak tangan sama dahi ini, berarti 3. Lutut 2, berarti 5. 2 telapak kaki, 7. 7 anggota tubuh ini. Nah, caranya adalah Nabi SAW, kata Ibnu Mas'ud, kami dilarang oleh Nabi SAW untuk sujud seperti anjing sedang duduk. Perhatikan kalau anjing duduk, sikunya kesentuh tanah kan? Antum tidak boleh sentuh tanah. Tulang ini, siku nggak boleh kena ke tulang rusuk, ya. Dan usahakan ada jarak antara perut kita, paha sama siku ini. Kira-kira jarak di mana antum bisa merasa nyaman bernafas. Karena pada saat sujud kita butuh sirkulasi udara supaya bisa lama. Saya coba praktikin. Anggap saja ini cuma contoh kalau kiblat ke sana. Sami Allahu liman hamidah. Maka pada saat turun bisa 2 cara. Cara yang pertama adalah kita turun biasa saja, meletakkan lutut di sini, kemudian mengambil jarak kurang lebih 1 siku ini ya. Di sini 1 siku ini jaraknya, baru meletakkan tangan di sini. Tangan itu seperti ini ya kondisinya, seperti tadi orang takbir, Allahu Akbar, lalu letakkan kepala. Yang perlu diperhatikan adalah telapak kaki juga harus rapat. Saya menghadap kiblat sekarang, Afwan. Pada saat turun ini, kemudian letakkan jarak seperti ini, baru Allahu Akbar. Jangan begini ya, terlalu dekat sehingga tidak bisa bernafas, atau ada juga orang terlalu jauh. Tapi anjuran ulama adalah 1 siku dari lutut kita, kurang lebih jaraknya begini, ini kita letakkan telapak tangan di sini dan rapat semuanya seperti ini. Ya. Atau cara yang kedua,
Cara yang kedua itu adalah telapak tangan dulu yang turun. Telapak tangan dulu yang turun, maka tata caranya tidak boleh seperti unta duduk. Tidak boleh seperti unta duduk. Saya akan kasih contoh, walaupun saya bukan unta. Maka cara untuk, kalau tadi kan lutut dulu sederhana cuma turun begini ya. Sekarang kalau mau telapak tangan dulu, maka caranya adalah turunkan badan dulu seperti mau turun lutut tadi. Misalnya sudah dekat, baru kemudian letakkan telapak tangan ke depan. Seperti ini. Ya. Yang dilarang itu seperti unta itu kalau orang turun begini. Nah, begitu juga nih pada saat berdiri. Orang berdiri dari sujud nggak boleh begini. Ya. Tetapi dia duduk dulu. Ya. Saya ulangi. Jadi kalau orang turun sujud yang kedua, kita turun seperti agak mendekati tempat sujud, kemudian baru letakkan telapak tangan ke depan, barulah kita sujud ya. Duduk di antara dua sujud, menegakkan seluruh ruas tulang belakang sampai terasa dada terbusung ke depan, jari-jari tetap rapat, ujung jari-jari berada di ujung paha. Kemudian kita sujud lagi, Allahu Akbar. Setelah itu pada saat mau berdiri duduk dulu. Sunnah Nabi SAW duduk dulu, duduk seperti ini. Dan ada dua cara. Cara yang pertama, menekan paha untuk berdiri ke atas, atau menggenggam telapak tangan, ditekan lantai untuk menopang tubuh ke atas. Jadi topang ini saja ke atas ya, seperti ini. Dan kita tidak boleh sebagaimana tadi saya bilang, berdirinya seperti unta itu ya. Terakhir tinggal masalah tahiyatnya saja. Tahiyat ini khilaf di antara ulama tentang dua jenis duduk. Namanya iftirash atau tawarruk. Dua ya. Iftirash atau tawarruk. Apa itu iftirash? Iftirash itu duduk seperti di antara dua sujud. Itu namanya iftirash ya. Kalau tawarruk, warak itu artinya bokong. Kita meletakkan bokong kita di tanah. Nah ini khilaf ulama. Kapan dikerjakan iftirash, kapan dikerjakan tawarruk? Imam Syafi'i rahimahullah berkata, duduk tawarruk, tahiyat seperti ini. Yang kita duduk, ya, seperti ini. Ini namanya tawarruk karena bokong kita duduk di tanah. Ini kata Imam Syafi'i rahimahullah, dikerjakan setiap kali mau salam. Mau sholatnya 1 rakaat saja, mau 2 rakaat, seperti misalnya witir 1 rakaat. Ya tetap aja antum duduknya pada saat tahiyat, karena mau salam tawarruk ya. 2 rakaat juga seperti sholat sunnatul fajr atau sholat subuh, sama tawarruk. Nanti lebih dari itu pun, misalnya rakaat maghrib 3 rakaat atau isya 4 rakaat, semuanya kalau mau salam tawarruk. Kalau jumhur ulama Imam Ahmad dan Imam Malik mengatakan tidak. Kalau sholat di bawah 3 rakaat seperti witir 1 rakaat atau sholat sunnatul fajr 2 rakaat, walaupun mau salam duduknya iftirash, duduknya seperti ini. Tawarruk itu hanya dikerjakan duduk yang seperti ini, itu dalam pendapat jumhur ulama. Nanti kalau sudah lebih dari 2 rakaat, seperti rakaat ketiga maghrib, rakaat keempat isya, baru duduknya tawarruk. Dua-duanya ini boleh ya, karena ini khilaf diantara ulama. Kita nggak boleh nyalain orang. Jadi kalau antum lihat ada orang tahiyat kedua, ya tahiyat akhir misalnya sholat subuh duduknya begini, jangan disalahkan. Karena itu pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad, dan itu jumhur ulama. Mereka mengatakan justru kalau lebih dari 2 rakaat, rakaat ketiga baru kemudian duduknya tawarruk ya. Tapi Imam Syafi'i mengatakan tidak. Jadi kalau ada yang sholat witir pun 1 rakaat sudah iftirash tawarruk, maka itu berarti mengikuti mazhab Syafi'iyah. Tinggal yang saya mau titik beratkan teman-teman, masalah salam dan tata cara mengubah dari iftirash ke tawarruk. Sekarang kan kalau iftirash itu seperti ini, telapak kaki kiri kita dipakai duduk ya. Bagaimana caranya mengubah ini dari ini ke tawarruk? Perhatikan ya. Caranya adalah cuma memasukkan telapak kaki kiri ke bawah tulang kering kanan. Contoh, cuma begini saja. Ini dimasukkan, lalu kita duduk di tempat yang sama. Jangan begini, karena banyak orang kita begitu. Dia duduk begini langsung dia dorong orang ke sana semua. Jadi ini kena, semua kena. Dia nggak bisa duduk. Jadi cara yang benar adalah hanya memasukkan ini ke bawah sini saja dan duduk di tempat yang sama. Tidak berubah apa-apa. Saya tidak mengubah apa-apa di sini. Maka ini posisi yang harus
Perhatikan. Begitu juga dengan masalah salam, pada saat kita sudah selesai membaca tahiyat, tentu tahiyat sunnahnya ada yang mengatakan pada saat syahadat mengangkat jari, ada yang mengatakan juga nanti dari awal sudah at-tahiyat itu sudah mengangkat ya. Dan hadis riwayat Tirmidzi khilaf di antara ulama tentang masalah itu, tentang hadis Nabi SAW bahwasanya gerakan jari di tasyahud lebih keras bagi iblis daripada cambukan besi. Ada yang menghasankan, ada yang melemahkan. Kalau saya termasuk yang berpegang pada menghasankan hadisnya, sehingga menggerakkan jari itu, menggetarkannya bagian daripada sunnah Nabi SAW. Intinya antum setelah baca tahiyat tinggal salam. Dikatakan Nabi SAW kalau salam terlihat pipi putih atau putih pipi beliau oleh makmum di belakang. Jadi seperti ini. Assalamualaikum warahmatullah. Terasa ini tertarik. Tahan sebentar, baru Assalamualaikum warahmatullah. Badannya nggak usah ikut salam ya. Cuma leher saja. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sampai situ. Mengusap wajah nggak ada dalam syariat. Jadi cukup situ berarti sudah selesai sholatnya. Allahu a'lam. Ini tata caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai rasa tidak suka kita pada seseorang atau suatu kaum membuat kita berlaku tidak adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Pertama, masalah niat. Dalam hadis dikatakan innamal a'malu binniyat, segala amal dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, orang hanya akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Maka dalam masalah salat ini ada perbedaan antara mazhab Syafi'i dengan Hanafi, Hambali dan Maliki. Dalam mazhab Syafi'i dikenal dengan muqaranah, sejalan antara takbir dengan niat. Letak niat itu di mana? Kalau puasa niatnya itu sebelum sahur pada puasa fardu, sedangkan puasa sunat boleh di waktu pagi. Misalnya pada saat pagi jam 8 tiba-tiba tidak ada makanan, maka kita boleh mengatakan besok, misalnya hari Ahad, begitu pagi tidak ada makanan, idzan ana shaim, karena tidak ada makanan maka saya puasa sunat, sah. Nabi melakukannya, hadis sahih, idzan ana shaim, karena tidak ada makanan maka saya puasa sunat, dengan syarat dari mulai subuh tadi tidak ada makan apa-apa. Yang sudah makan lontong sayur 2 piring nggak boleh bilang saya izan ana shaim, tapi niat boleh di tengah perjalanan. Nah, dengan sholat berbeda. Sholat niatnya menurut mazhab Syafi'i muqaranah, qarana yuqarinu muqaranah, sejalan antara takbir dengan niat. Allahu Akbar, qasad, ta'arat, ta'yin. Salatnya salat apa? Salat asar. Berapa rakaat? 4 rakaat. Jadi imam apa jadi makmum? Jadi makmum lillahi ta'ala. Maka dijalankanlah niat itu di dalam takbir dari A sampai bar. Allahu Akbar, mazhab Syafi'i. Sedangkan Hanafi, Hambali, Maliki niatnya beberapa saat sebelum takbiratul ihram. Makanya jangan heran kalau Saudi Arabia imamnya itu takbirnya pendek, Allahu Akbar. Loh, kok pendek sekali? Dia niatnya kapan? Karena Saudi Arabia itu mazhabnya Hambali, maka niatnya beberapa saat sebelum takbiratul ihram. Yang saya praktekkan mazhab Syafi'i, maka saya takbirnya panjang, Allahu Akbar. Tapi saya tidak menyalahkan sahabat saya yang takbirnya pendek, Allahu Akbar, karena mungkin dia berniat sebelum takbiratul ihram. Yang berniat di dalam takbiratul ihram sah, yang berniat sebelum takbiratul ihram sah. Yang jadi masalah mana? Allahu Akbar salat asar apa salat zuhur ya? Salat zuhur aja lah. Nah, itu masalah. Oleh sebab itu mesti ini tentang masalah letak niat. Di mana letak niat? Yang kedua, pembahasan selanjutnya adalah melafalkan niat, at-talaffuz bin niat. Letak niat itu di mana? Di dalam.
Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Innal kalama, sesungguhnya kalam yang hakiki itu la fil fuadi. Kalam itu letaknya di sini, fuadi. Loh, tapi ini namanya qalbu. Qalbu kalau masih berbolak-balik. Iya atau enggak? To be or not to be. Tapi kalau sudah yakin azam, fuadi. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Nabi Muhammad SAW sudah sampai pada tingkat fuad. Innal kalama, sesungguhnya kalam itu letaknya di mana? La fil fuadi. Wa innama ju'ilal lisan, diciptakan lidah, alal fuadi dalila, untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam hati. Maka bagi orang yang tidak ada was-was, langsung saja. Saya sholat di samping Al-Mukarram Ustadz Arifin, saya nggak dengar beliau melafazkan niat. Tadi waktu takbir Allahu Akbar, tapi bukan berarti tidak berniat, karena niat di dalam. Buka kitab Al-Asbah wan Nadhair, Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti meninggal 911. Mahallun niyati al-qalbu, tempat niat adalah di dalam. Tapi bagi sebagian orang dia ada was-was. Allahu Akbar, ini salat maghrib apa salat isya? Salat qabliyah apa salat ba'diyah? Salat tahiyatul masjid apa salat tahajud? Salat witir apa salat tarawih? Maka bagi orang yang was-was, maka melafalkan niat itu hukumnya mustahab menurut mazhab Syafi'i. Usolli fardal maghribi. Berapa rakaat? Salasa rakaatin. Ada apa qadha? Adaan. Jadi makmum apa jadi imam? Makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Menurut mazhab yang lain gimana? Menurut mazhab Maliki, at-talaffuz bin niyah laisa bimasyru', melafalkan niat tidak disyariatkan. Menurut mazhab Hanafi, at-talaffuz bin niyah bid'atun, melafazkan niat hukumnya bid'ah, illa lidaf'il waswasah, kecuali untuk menolak waswasah. Bagi yang tidak waswasah, Allahu Akbar. Bagi yang waswasah, ragu-ragu, bimbang-bimbang, untuk menguatkan. Karena mungkin tadi dia di tangga ngobrol dengan orang, buka SMS, lihat WA, nelpon segala macam, begitu sampai di atas Allahu Akbar, ragu. Maka untuk menguatkan hatinya, usalli fardal asri arba'a raka'atin adaan makmuman lillahi ta'ala. Setelah kuat Allahu Akbar. Saya bahas di dalam. Yang melafazkan niat sah, yang enggak melafazkan niat sah. Jangan dipermasalahkan yang tidak masalah. Ketika kita mempermasalahkan yang tidak masalah sehingga menjadi masalah, disitulah letak masalahnya. Dah selesai masalah niat. Selanjutnya kita bahas masalah iftitah. NU Muhammadiyah, orang NU salat Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Datang orang Muhammadiyah, Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Sini Allahu Akbar kabira, yang ini Allahumma ba'id, yang tengah preman baru taubat. Banyak nanya ke saya, gimana Ustaz, sebenarnya iftitah itu apa saja? Maka saya tulis di sini, iftitah 1, iftitah 2, iftitah 3, iftitah 4, iftitah 5. Silakan baca, silakan hafal. Yang mau baca iftitah 1 sah, yang mau baca Allahumma ba'id sah, yang baca Allahu Akbar kabira sah. Ketika Nabi SAW sedang sholat, tiba-tiba ada makmum di belakang baca Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai salat, Nabi tanya, manil qail? Siapa tadi yang baca Allahu Akbar kabira? Dia gentleman, angkat tangan. Ana ya Rasulullah, saya yang baca Allahu Akbar kabira. Apa kata Nabi? Futihat abwabus sama, terbuka pintu-pintu langit karena doa yang kau baca. Maka setelah itu apa kata Abdullah ibnu Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhuma? Sejak mendengar itu, aku tidak pernah meninggalkan Allahu Akbar kabira. Hadis sahih. Bagi yang baca Allahu Akbar kabira, tidak perlu dipermasalahkan. Yang baca Allahu Akbar kabira, bagus. Yang baca Allahumma ma'id baini wa baina, bagus. Yang baca wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati, bagus. Yang enggak baca iftitah sama sekali, sah. Cuman ya ibarat makan nasi putih kayak kecap. Sedangkan kita maunya makanan itu ada buahnya, ada dessertnya, ada cuci mulutnya, ada
air dari az-zikronya, maka banyak embel-embelnya, zikirnya, bacaannya amat sangat bagus. Dah selesai, saya urutkan dari awal. Niat, melafalkan niat, mengangkat takbir, selanjutnya ngangkat takbir. Tadi saya perhatikan imam kita ngangkatnya sampai daun telinga. Allahu Akbar. Ustadz Arifin saya nggak lihat, karena nggak mungkin saya lihat ke samping. Allahu Akbar. Sedangkan di masjid lain ngangkatnya cuman sampai bahu saja. Allahu Akbar. Hanya dua riwayat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara, Nabi kalau bertakbir yarfa'u yadaihi, diangkat kedua tangannya, yuhazi, sampai sejajar udhunaihi. Allahu Akbar. Tapi ada riwayat satu lagi, yuhazi, sejajar dengan mangkibaihi, bagus. Tapi perempuan lebih baik yang tertutup, perempuan lebih bagus yang sebahu tertutup, apalagi kalau dia pakai mukena. Kalau diangkat sampai terlalu tinggi, kipas angin rendah, habis nyangkut. Allahu Akbar. Sedangkan laki-laki pilihannya dua, sampai daun telinga, Allahu Akbar, atau sampai bahu, Allahu Akbar. Yang enggak ada dalil, Allah. Dia sangka makin angkat tinggi makin banyak pahalanya. Makanya belajar, sallu, salatlah kamu kama raaitumuni usalli. Satu, Allahu Akbar. Dua, Allahu Akbar. Selanjutnya meletakkan tangan di dada. 6 mazhab tentang meletakkan tangan di dada, 6 mazhab, 6 pendapat. Yang pertama yang saya amalkan, mazhab Syafi'i, bainas sadri was surrati, antara dada dan pusar. Surrati pusar, nih pusar, nih pusar. Yang nggak punya pusar agak-agak pusar, agaknya di sini pusar, tebak-tebak, duga-duga. Dada di sini, antara dada dan pusar. Allahu Akbar. Ini yang saya. Sedangkan mazhab Maliki ala surrati, tepat di atas pusar. Maliki. Allahu Akbar. Hanafi dengan Hambali tahta surrati, di bawah pusar. Allahu Akbar. Tonton film Muhammad Al-Fatih. Lihat sampul film Muhammad Al-Fatih, imamnya letak tangan. Karena Turki itu mazhabnya Hanafi. Turki, India, Pakistan, Bangladesh. Perhatikan. Sedangkan Syafi'i versi 2, alal qalbi, di atas jantung, makhluk yang paling mulia. Diambil dari riwayat Ibnu Khuzaimah. Allahu Akbar. Kalau ada nanti orang yang megang di sebelah kiri. Sedangkan yang meletakkan di atas dada, sifat salat Nabi, Syekh Nasruddin Al-Albani. Allahu Akbar. Sedangkan yang lepas tidak bersedekap, mazhab Maliki. Allahu Akbar. Ntar kalau pergi umroh ketemu 6-6-nya. Sekarang kita urut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya sebutkan ini bukan agar adik-adik, bapak-bapak insya Allah sudah kuat. Saya sebut ke 6-6 ini bukan adik-adik sholatnya main-main. Jangan ntar maghrib Allahu Akbar, tahu-tahu besok subuh Allah. Kan itu maksud saya. Saya menjelaskan ini agar kita tidak saling menyalahkan orang, tapi dalam beramal kita pilih satu. Saya pilih mazhab Syafi'i. Allahu Akbar. Yang nggak ada dalilnya, Allahu Akbar. Itu nggak ada dalilnya. Selanjutnya, bagaimana meletakkan tangan kanan di atas lengan kiri. Versi pertama, diletakkan di tengah pangkal lengan. Allahu Akbar. Versi kedua, alal was'i, digenggamkan pada pergelangan tangan. Was'i. Allahu Akbar. Versi ketiga, tidak menggenggam, hanya meletakkan saja, nempel saja di atas punggung tangan kiri. Allahu Akbar. 1, 2, 3.
Yang gini ada dalilnya, yang gini ada dalilnya, yang begini ada dalilnya, yang nggak ada dalilnya, Allahu Akbar. Ini anak-anak muda saya ngelihat ini sholat mahasiswa yang nggak belajar, sholat tarawih khususnya, Allahu Akbar. 1, 2, 3. Selesai meletakkan tangan. Selanjutnya membaca basmalah pada Fatihah. Saudi Arabia nggak pakai basmalah, tapi ada basmalah. Mazhab Syafi'i basmalahnya jahar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Mazhab Syafi'i. Sedangkan Saudi Arabia basmalahnya sir. Mazhab Hambali. Hanafi, Hambali basmalahnya sir. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sedangkan Maliki enggak baca basmalah sama sekali. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Baca basmalah 3 versi. Syafi'i jahar, Hanafi, Hambali sir, Maliki enggak baca basmalah sama sekali. Tiga-tiganya benar. Tapi ketika kita tahu bahwa masyarakat itu bermazhab Syafi'i, maka kita jangan menjadi imam yang kontroversial. Lihat ketika Syekh Abdurrahman As-Sudais, Imam Masjidil Haram, datang ke Masjid Istiqlal, diminta menjadi imam. Dia di Masjidil Haram gak pernah baca doa Bismillah jahar. Tapi ketika sampai di Masjid Istiqlal, apa yang dia lakukan? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selesai Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dia baca lagi basmalah. Rakaat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Videonya ada. Ini artinya apa? Menjadi imam jangan menimbulkan kontroversial. Ini ingin menggiring orang ke jalan Allah atau mau menunjukkan kalau kita beda dengan makmum? Mentang-mentang baru pulang umroh 5 malam di Mekah, 4 malam di Madinah. Langsung, nih saya yang benar, kamu salah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kok kamu tadi bismillahnya nggak kedengaran? Saya sudah sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ternyata bismillah jahar itu salah. Bukan salah, kamu yang nggak pernah belajar perbedaan mazhab. Makanya fotokopi buku 99 tanya jawab. Nah, selanjutnya membaca ayat. Membaca ayat dianjurkan ta'awudz. Dalilnya, idza qara'tal Qur'an. Kalau engkau baca Quran, fasta'iz billah. Mintalah perlindungan kepada Allah. Lafaz ta'awudz 2. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lafaz ta'awudz yang kedua, a'udzubillahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Mazhab Syafi'i dibaca terus setiap mau membaca ayat. Rakaat 1, rakaat 2, rakaat 3, rakaat 4 tetap baca ta'awuz. Sedangkan Hanafi, Hambali, Maliki hanya pada rakaat pertama saja. Setelah baca ta'awuz membaca ayat. Mazhab Syafi'i di pangkal ayat, di pangkal surat, maka dia baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Di pangkal. Sedangkan mazhab Hambali, Hanafi, Maliki tidak baca, karena basmalah itu tidak dianggap sebagai bagian dari surat, tapi hanya sebagai pemisah antara Al-Fatihah dengan surat. Lalu membaca ayat, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagimu dari ayat-ayat Al-Qur'an. Kebetulan ingat ayat zina, baca ayat zina. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah.
Kebetulan ingat ayat tentang curi, as-sariqatu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima nakalam minallah. Kebetulan ingat tentang ayat masalah pemimpin, baca ayat, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kebetulan ingat ayat tentang nikah, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Itulah enaknya kalau imam-imam di Az-Zikra yang hafal Al-Quran, Al-Hafiz. Tapi kalau orang yang enggak hafal, Allahu Akbar lama, wairul maghdub alaihim waladdallin, amin. Lama dia milih ayat, qul huwallahu ahad. Maka masukkan anak-anak kita pondok tahfiz Al-Quran, menikmati bacaan Al-Qurannya. Hanya saja ada bacaannya, idza amma ahadukum falyukhaffif. Kalau kamu jadi imam maka pendekkan bacaannya, karena di belakang itu ada anak yang sedang masih kecil, ada ibu hamil, ada orang yang sudah tua renta nggak sanggup berdiri, dan ada orang zul hajati, orang yang ada hajat mau cepat pergi. Maka jangan panjang-panjang. Tapi standar panjang pendek itu apa? Panjang itu standarnya apa? Pendek itu standarnya apa? Datang Imam An-Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i, meninggal tahun 676, disebutkannya dalam kitab Al-Azkar. Kata Imam An-Nawawi, dari surat Al-Hujurat sampai Amma Yatasa'alun itu panjang. Kira-kira 1 lembar sampai 1 lembar setengah, 3 halaman. Panjang. Dibaca pada sholat subuh dan sholat zuhur. Sedangkan dari surat An-Naba sampai Ad-Duha itu sedang, dibaca pada sholat asar dan sholat isya. Sedangkan yang pendek adalah dari Wad-Duha sampai An-Nas, itu dibaca pada sholat maghrib. Jadi kalau pada sholat subuh ada imam baca Al-Waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadzibah. Makmum nggak boleh unjuk rasa. Unjuk rasa, tolong ganti imam Pak Pengurus, karena terlalu panjang, karena dia masih masuk dalam standar imam. Itulah perlunya imam memfotokopi buku 99 tanya jawab. Di download boleh Pak Ustaz, download gratis, www.google.com 77 tanya jawab salat somat LC, enter, download gratis, 5 menit dapat. Setelah dapat linknya, share Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram. Saya sudah download kok nggak dapat Pak Ustaz, paket nggak ada, habis, makanya beli paket 2 giga. Nah, setelah baca ayat lalu kemudian rukuk, mohon maaf Kiai, rukuk takbir lagi, angkat tangan. Angkat tangan 4 positions, bukan 4 kali, 4 posisi. Allahu Akbar 1, Allahu Akbar 2, Sami Allahu liman hamidah 3, bangun dari tasyahud awal, Allahu Akbar 4, angkat tangan 4 posisi. Ini sepakat 4 mazhab kecuali Hanafi. Mazhab Hanafi ngangkat tangannya sekali aja, Allahu Akbar. Adapun mau rukuk nggak ngangkat tangan, bangun dari rukuk i'tidal nggak ngangkat tangan. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali 4 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, bangun dari tasyahud awal, Allahu Akbar, rukuk, Allahu Akbar. Kepala jangan terlalu mendongak seperti kuda jantan melihat kuda betina. Jangan terlalu menunduk seperti sapi ketemu rumput, tapi datar. Andai diletakkan bejana mangkok di atas, maka tidak tumpah saking datarnya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Saudara kita yang dari Muhammadiyah ngambil riwayat yang enggak pakai wa bihamdih, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, enggak pakai wa bihamdih. Ada lagi bacaan rukuk, ada subuhun qudus rabbul malaikati war ruh. Ada lagi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta allahumma rabbighfirli. Ada saya tuliskan beberapa bacaan-bacaan rukuk. Sami Allah, beda bacaan ketika tulang sedang bungkuk dengan tulang sudah lurus. Ketika antara bengkok dengan lurus, Sami Allahu liman hamidah.
nggak pakai alif. Sami Allahu liman hamidah. Ini ada imam yang baca panjang. Sami Allahu liman hamidah. Ternyata nama istrinya Hamidah. Setelah tulang belakangnya lurus, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati. 3 versi. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Sedangkan mazhab Bali pakai riwayat yang pakai wa. Sami Allahu liman hamidah. Apa kata mubaligh di belakang? Itu yang pakai mikrofon di belakang tadi namanya mubaligh. Dari kata balagha yuballighu tablighan, muballigh yang menyampaikan suara ke belakang. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal ham. Kenapa di Arab Saudi pakai walakal ham? Kenapa kita enggak pakai walakal ham? Karena memang ada 3 riwayat. Riwayat pertama, Rabbana lakal ham. Riwayat kedua, Rabbana walakal ham. Riwayat ketiga, Allahumma Rabbana lakal ham. Ujungnya sama, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Setelah itu sujud. Ketika sujud, tangan tidak lagi diangkat, sujud saja. Ikhtilaf mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki, 4 mazhab sepakat ketika turun lutut lebih dulu. La yabruku ahadukum kama yabrukul ibil. Jangan kalian ruku sujud seperti menderum turunnya unta. Maka riwayat Hujr Ibu Wa'il Ibnu Hujr dengan riwayat Abu Hurairah berbeda. Yang dikuatkan riwayat yang mengatakan lutut duluan turun. Allahu Akbar. Lutut dulu, setelah lutut baru tangan. Tapi dalam kitab sifat solat Nabi Syekh Albani, tangan lebih dulu, telapak tangan lebih dulu. Allahu Akbar. Habis itu baru lutut, baru kening. Hanya 2 mazhab saja. Mazhab jumhur mayoritas ulama, lutut dulu. Mazhab Syekh Nasruddin Albani dalam sifat salat Nabi, tangan dulu. Jangan buat mazhab ketiga, kening dulu. Enggak ada itu. Nah, lalu kemudian dia pun sujud. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu Akbar. Inilah yang banyak dilalaikan, dilupakan orang. Pada saat ini kita sedang meminta 8 permintaan kepada Allah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 proposal kepada Allah. Tapi banyak orang yang tidak ingat entah apa yang dia katakan kepada Allah. Rabbighfirli, please forgive me, oh my God. Warhamni, please bless me. Wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Khusyukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang bersimpuh di hadapan Dia yang menciptakan presiden dan wali kota, yang menciptakan segala makhluk raja-raja. Kita bukan bersimpuh di hadapan penguasa, tapi di hadapan yang maha kuasa. Ya dzal jalali wal ikram, ya fa'alul lima yurid, ya man qada amran innama yaqulu lahu kun fayakun. Setelah itu sujud. Allahu Akbar. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi, subhan rabbiyal a'la wa bihamdi, subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketika akan bangkit bangun naik ke atas, maka dianjurkan jilsatul istirahah. Jangan langsung bangun, tapi duduk istirahat. Allah. Ini yang disebut duduk istirahat. Duduk istirahat, baru bangkit ke atas. Duduk istirahat dulu. Setelah duduk istirahat, sunnah hukumnya, barulah bangkit bangun ke atas. Ketika bangun ke atas, wa ya'tamidu ala rahatihi, Nabi bertumpu kepada telapak tangan. Ya'tamidu ala rahatihi, bertumpu kepada telapak tangan. Allah, tumpu telapak tangan. Tapi tadi saya melihat Ustadz Arifin bertumpunya tidak dengan telapak tangan, tapi dengan, loh, berarti Ustaz ngelihat? Iya, mata saya kan terbuka. Waktu bangun bertumpu begini. Itu riwayatnya apa? Itu hadis, namanya hadis al-ajin. Ajana, membuat adonan tepung gandum. Orang Arab kalau buat tepung gandum itu dicampur pakai minyak samin, minyak sapi. Gak bisa gini. Kalau gitu bakwan. Tapi buat
adonan tepung gandum gayanya gini. Karena dia kental sekali. Maka ketika dalam hadis kal'ajin, bangun seperti orang yang buat adonan tepung gandum, maka bangunnya begini. Ikhtilaf. Yang satu mengatakan wa ya'tamidu ala rahatihi. Yang kedua mengatakan, Ustaz pakai yang mana? Saya pakai ala rahatihi. Tapi saya tak menyalahkan yang pakai. Tapi yang unik pendapat Syekh Ibn Utsaimin, ulama Saudi Arabia. Kata Syekh Ibn Utsaimin, ala rahatihi begini, kal ajin atau begini, au bi ghairihima atau selain keduanya. Aduh, ada lagi selain kedua? Ya, bisa begini. Bisa begini. Atau dia pemain karate, dia bangun begini. Ini masalah bukan rukun, bukan syarat, bukan sunat. Bukan rukun, bukan syarat, bukan sunat. Bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Tapi sunat. Dilaksanakan baik. Maka tadi kita semua bangkit begini. Andai orang tidak pakai duduk istirahat, ya nggak apa-apa. Bangun dia langsung. Allahu Akbar. Boleh. Karena Nabi pun pernah melakukan itu ketika masih muda. Tapi ketika badannya sudah berat, maka dia pakai duduk jilsatul istirahah. Saya tidak urutkan rakaat 1, rakaat 2, rakaat 3, enggak. Kita hanya membahas yang ada masalah khilafiyah. Adapun yang enggak ada masalah, maka tidak kita permasalahkan. Lanjut tasyahud. 3 jari ditekuk. Bila ada orang yang mengatakan letakkan ibu jari di ujung jari, maknanya ibu jari di ujung jari. Gini. Ibu jari di ujung jari. Bila ada yang mengatakan letakkan ibu jari di pangkal jari, itu artinya ibu jari di pangkal jari. Begini. Bisa begini, bisa begini. Tapi saya pakai yang begini. Turun. Mazhab Syafi'i, angkat sekali saja. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Angkatnya pada lafaz Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sampai salam enggak turun. Mazhab Syafi'i. Sedangkan Hanafi angkat sekali turun sekali. Asyhadu an la ilaha illallah. La nafi, Allah isbat. Nafi angkat, isbat turun. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu Hanafi. Sedangkan Hambali mengangkat setiap ketemu lafaz Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Setiap ketemu lafaz Allah angkat. Sedangkan Maliki bergerak dari awal sampai akhir. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah wabarakatuh. Maka 4 mazhab. Saya pakai mazhab Syafi'i, hanya mengangkat sekali saja. Asyhadu an la ilaha illallah. La tatajawaz basaruhu isba'ahu. Ketika salat mata melihat ujung tempat sujud. Tapi ketika tasyahud maka ujung mata tidak boleh lebih dari ujung telunjuk. Yang dilihat itu adalah ujung telunjuk. Yang dilihat ujung telunjuk, telunjuk kita, bukan telunjuk teman. Jadi kalau ada orang yang ngaku saya salat di masjid itu terganggu saya Pak Ustaz. Kenapa? Telunjuk dia bergerak. Yang dilihat telunjuk kita, bukan telunjuk dia. Saya nggak pernah terganggu dengan telunjuk orang. Paling terganggu dengan batu cincin. Sungai Dareh. Ustadz nyindir cincinnya enggak, saya pakai cincin. Kecuali saya nggak pakai, baru nyindir saya pakai. Apa hukum pakai cincin? Sunnah. Nabi pakai cincin. Lihat Habib Rizik, lihat Habib Umar bin Hafiz, lihat Habib Ali Zainal Abidin pakai cincin di kelingking sebelah kanan. Allahu Akbar. Maka saya terlalu kecil, takut pos gini jatuh. Maka saya, bagus. Nabi cincinnya tertulis Muhammad Rasulullah. Muhammad di bawah, Rasul di tengah, Allah di atas. Muhammad Rasulullah. Bagus adik-adik yang punya cincin. Makanya sebenarnya sekaligus stempel. Nabi nggak bisa tanda tangan, maka setiap stempel langsung. Ini Bapak Kepala Dinas, Pak RT, Pak RW bagus buat stempel. Mana yang mau ditanda tangan? Nih. Ketemu di lampu merah pun bisa. Ini Pak RT ya sebentar.
Hanya saja kalau ada tulisan Allahnya nggak boleh dibawa masuk WC. Makanya Nabi kalau mau masuk WC, kamar mandi, cincinnya dibuka. Dibuka, Nabi masuk ke dalam, kemudian keluar, cincinnya masih ada. Itu beda dengan kita. Sendal aja hilang, apalagi cincin. Nah, fil alamina innaka hamidum majid. Cukup, tapi kita nggak mau sekedar cukup. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tambah lagi hadis riwayat Muslim, 4 permohonan. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullah. Mohon maaf, Kiai. Ketika Nabi mengucapkan salam, sahabat melihat di belakang. Apa kata sahabat? Kami melihat bayadha khaddihi, putih pipi Nabi. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Artinya apa? Gerak lehernya sempurna. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Salat tiang agama. Jatuhnya salat, jatuhnya agama. Seperti bangunan tanpa tiang tidak akan bisa berdiri. Begitu juga agama kita tidak ada arti tanpa salat kita. Berarti kita langkah pertama menuju salat sesuai salat Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah wudu. Kemudian nawaitu innamal a'malu binniyat, dan cukup niat itu ada di dalam hati. Yang ketiga, mulai dari gerakan takbir dengan suara Allahu Akbar. Ucapan kata itu tidak ada sebelum takbir itu disunnahkan selain bertakbir. Selepas kita nawaitu, kita langsung bertakbir. Dan contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, posisi tangan kita saat kita bertakbir seperti ini. Ada juga contohnya mendekati telinga seperti ini. Tapi yang kita selalu perhatikan, sepertinya orang mau salat tapi malas laksanakan salat. Begitu dia masuk dalam salatnya, Allahu Akbar. Tapi tangannya di mana? Mana ada takbirnya di sini? Jadi begini aja. Dia merasa keberatan mengangkat tangannya di posisi yang benar, yang sudah dicontohkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 posisi. Satu, yang kedua, boleh mendekati telinga. Tapi tidak disunnahkan kita memegang telinga, itu tidak ada di ajaran Rasulullah SAW. Kemudian selepas takbir, Allahu Akbar. Boleh bertakbir sebelum menggerakkan tangan. Allahu Akbar, baru digerakkan tangannya. Boleh disamakan Allahu Akbar, dan boleh menggerakkan tangannya duluan, baru Allahu Akbar. Jadi 3 hal sudah juga disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Bersama takbir gerakkan tangannya, atau duluan baru bertakbir, atau takbir baru menggerakkan tangannya. Posisi juga tangan kita di antara bagian perut sama dada, tidak terlalu di atas dan juga tidak terlalu di posisi bawah. Atau seperti orang yang saya perhati saat dia lagi salat, dia membawa tangannya di posisi jantung. Begitu lepas salat saya bertanya, mohon maaf Pak, kenapa Bapak taruh tangannya di bagian jantungnya? Apakah Bapak takut jantungnya jatuh? Kata beliau, enggak, biar posisi jantung saya menghadap kiblat. Yang disunnahkan kita menghadap kiblat posisi muka kita, bukan jantung kita. Kalau sudah kita perlahan-lahan menikmati gerakan posisi kita, mulai gerakan tangan, ucapan, menggerakkan takbir, kita baru membaca doa iftitah kita. Selepas baca iftitah kita, baru kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Berarti posisi isti'azah dan basmalah bukan selepas takbiratul ihram, tapi sesudah membaca iftitah. Sebelum baca Al-Fatihah,
baru kita a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kemudian dilanjut membaca suratul Fatihah. Kalau di salat sunnah boleh cukup dalam membaca Al-Fatihah langsung rukuk, tidak menjadi masalah kalau di salat sunnah. Tapi yang salat wajib, khususnya rakaat pertama sama yang kedua, wajib membaca Al-Fatihah, kemudian salah satu surah yang lain. Posisi rukuk benar-benar dijaga. Pertama, posisi tangannya di atas lutut. Ini posisi rukuk. Sepertinya memegang lututnya sendiri. Tidak boleh, yang selalu kita perhatiin adabannya jamaah, posisi rukuk selalu tangannya paling bawah. Padahal disunnahkan kita megang lutut kita. Ya, kecuali kalau orang tua yang di posisi sakit, dia tidak bisa rukuk dengan sempurna, tidak apa-apa. Begitu sudah kita berdiri dari posisi rukuk, sama disunnahkan kita angkat tangan kita di posisi yang sama sebagaimana kita memulai salat kita. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, hamdan katsiran tayyiban mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Begitu selesai doa kita, langsung kita turun kepada sujud. Turunkan lututnya duluan, kecuali kalau orang tua merasa sakit, tidak berat, dia bersandar dengan tangannya dan dia menurunkan tangannya duluan untuk bersujud, tidak apa-apa, boleh. Diutamakan posisi lututnya duluan, baru tangannya. Kalau tidak bisa, dibolehkan untuk tangannya duluan, baru lututnya. Tapi di saat kita lagi bersujud, jangan lupa juga membawa ucapan Allahu Akbar. Semua gerakannya, takbir, sami'allahu liman hamidah, bacaan kita, zikir doa kita juga di rukuk maupun di sujud, semua dengan menggerakkan bibirnya dan juga membunyikan suaranya, suara yang cukup didengar oleh diri kita sendiri. Begitu sudah kita di posisi sujud, pertama kita harus memisahkan posisi paha dan bagian perut kita, tidak terlalu rapat dan tidak juga terlalu jauh, supaya kita bisa tenang dalam sujud kita. Artinya, kalau kita perhatiin posisi kaki, kemudian dalam tubuh badan kita, semua jadi lurus. Jadi bagian sujud, dan kita lurus, tangan kita pun tidak boleh dirapatkan di bagian tubuh badan kita, dan tidak boleh terlalu jauh. Kalau kita sudah berdiri dari sujud pertama, duduk yang dinamakan jalsa baina sajdatain, duduk antara dua sujud. Dan posisi duduknya, kita menjadikan posisi bagian kiri, kaki yang kiri, kita menjadikan duduknya. Kemudian bagian kanan, kaki yang kanan, kita juga memberdirikan, kemudian menarahkan jarinya menghadapi kiblat. Kemudian kita duduk, luruskan badan kita sambil kita Rabbighfirli, 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 atau doa yang lain, Rabbighfirli warhamni wahdini warzuqni wa'afini wahdini. Ada beberapa doa yang sudah dicontohkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Begitu kita selesai, selepas selesai sujud yang kedua, begitu kita berdiri untuk melanjut ke rakaat yang kedua, ada dua hal disunnahkan. Yang pertama, boleh kita berdiri langsung tanpa duduk, Allahu Akbar langsung berdiri. Atau lebih afdal, lebih sempurna, lebih utama sebagaimana Rasulullah SAW, begitu kita sudah bangun dari sujud, duduk dulu di posisi duduk, artinya santai-santai saja. Dinamakan dalam fikih duduk istirahat. Duduk istirahat sejenak, sebentar saja, baru kita lanjut berdiri lagi di rakaat yang kedua. Tetap di posisi angkat tangannya Allahu Akbar, baru kita lanjut bacaan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, tidak perlu diulangi lagi karena isti'azah cukup untuk membuka salat kita. Kalau sudah di waktu tahiyat, posisi duduk di waktu tahiyat ada dua cara. Bisa kaki yang kanan, yang kiri menjadikan posisi duduk. Kemudian yang kanan diberdirikan, jarinya tetap menghadap kiblat. Atau bisa juga bagian kaki yang kiri di bawah kaki yang kanan. Dua posisi
dibolehkan dan disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun lebih utama dan lebih afdal di posisi duduk seperti duduk di antara dua sujud. Karena kalau 2 rakaat duduknya sama dengan duduknya di antara 2 sujud. Tapi kalau lebih daripada 2 rakaat baru dibolehkan bagian kaki yang kiri di posisi di bagian kaki yang kanan. Kemudian di saat kita di posisi tahiyat, sering terjadi persoalan perbedaan antara jamaah soal gerakan jari. Mana yang benar? Supaya saya jelaskan, menggerakkan jari di posisi tahiyat itu namanya sunnah. Artinya apa? Kalau kita di posisi tahiyat tidak menggerakkan jarinya sama sekali, salat kita sah. Rasulullah SAW banyak riwayat dan mencontohkan. Di mazhab Imam Maliki, gerakan jarinya merupai tawaf. Itu pendapatnya mazhab Maliki. Di mazhab Hambali, setiap ada doa baru digerakkan. Tahiyyatulillah, thayyibat, as-salawat, assalamu alayka, ayuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh, assalamu alayna. Jadi setiap ada sebutan doa, baru digerakkan jarinya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi setiap ada doa, tidak berakan setiap sepanjang tahiyat, tapi setiap posisi doa baru digerakkan. Itu mazhab Hambali. Kemudian di mazhab Hanafi hanya sekali menggerakkan asyhadu an la ilaha illallah. Habis itu mereka turunkan. Jadi habis kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, diturunin kembali. Sepanjang tahiyat itu tidak ada gerakan lain. Itu di mazhab Imam Hanafi atau mazhab Abu Hanifah. Kemudian yang keempat yang kita jaga, yang kita punya kebiasaan adalah mazhab Imam Syafi'i. Kalau di mazhab Imam Syafi'i baru mulai menggerakkan bukan di awal tahiyat. Kita baca tahiyat dalam posisi mendiamkan jarinya. Tahiyyatus salawatut thayyibatul mubarakat. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Mulai dari kata illallah baru diangkat jarinya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sampai salam. Sampai kita selesai, tidak ada turunkan kembali. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.